Gawat, meskipun terlambat, akhirnya Jokowi mengecam Presiden Perancis. Ada apa? Apakah babak baru setelah Pompeo bernegosiasi? Atau benarkah Amerika Serikat membutuhkan dukungan umat Islam untuk melawan ekspansi komunis Cina? Atau benarkah Amerika Serikat memulangkan Habib Rizik Syihab untuk membantu memerangi komunis? Akhirnya, memang pemerintah kita kelas ayam sayur. Kedatangan Menlu Amerika Serikat, Mike Pompeo, sukses besar. Utamanya adalah implikasi penandatanganan bersama Menlu Retno Marsudi mengenai Kepulauan Natuna yang bakal diserahkan menjadi lahan investasi Amerika Serikat. Tentu saja, target Amerika Serikat adalah membuat pangkalan militer, penguatan strategis dalam perseteruan dengan Cina. Pompeo sukses besar. Konflik Laut Cina Selatan memasuki babak baru. Bagian Indonesia akan menjadi pangkalan Amerika Serikat. Cina yang mengklaim Laut Cina Selatan sebagai milik warisan kesejahteraan akan sedikit terganggu dengan sikap Indonesia. Jika serius kerjasama dengan Amerika Serikat, dapat dibayangkan marahnya Cina kepada komprador Indonesianya. Entah langkah catur apa yang akan dimainkan. Melihat Michael Pompeo yang sedang menandatangani kesepakatan di meja dan Menlu Republik Indonesia, Retno Marsudi, dia berdiri tertunduk, agak prihatin juga. Akhirnya menyerah, dan Luhut pun menyumput. Teringat dahulu, menjelang runtuh Orde Baru, Soeharto Januari 1998 menandatangani pinjaman IMF, sementara Michael Kamdesus berdiri sambil bersedekap, gagah dan sukses. Investasi Amerika Serikat di bagian terluar Kepulauan Natuna menjadi fase awal masuknya kepentingan Amerika Serikat ke kawasan. Dengan dalih pengamanan teritorial Indonesia, Amerika Serikat akan bebas hilir mudik di Kepulauan Natuna. Faktualnya adalah optimalisasi fungsi pangkalan militer Amerika Serikat di area Jokowi yang awalnya ketar-ketir kini justru berposisi terjepit antara dua tekanan Amerika Serikat dan Republik Rakyat Cina. Ikatan kuat dan matang dengan RRC harus terbentur ultimatum Amerika Serikat. Jika dari awal mengambil jalan konsisten, bebas aktif, mungkin konflik Amerika Serikat Republik Rakyat Cina menjadi keuntungan besar bagi Indonesia. Namun, kondisi itu kini berbeda. Pilihan sulit di tengah pandemi dan krisis ekonomi. Kedatangan Pompeo bukan membawa berkah buat Bapak Jokowi, tetapi si malakama Republik Rakyat Cina tidak akan tinggal diam. Dalaman istana sudah diketahui. Jika istana belok-belok dalam bermain, mesti ada bayaran. Mungkin mahal. Jokowi bukan semakin kuat, tetapi bisa goyah. Ambivalensi selalu kalah di ujungnya dan loyalitas yang diragukan akan dieliminasi. Amerika yang menekan dapat memberi pil pahit bagi rezim. Dulu, Michael IMF datang Januari 1998 dan Mei 1998. Soeharto jatuh. Kini, Oktober 2020, Michael Amerika Serikat datang entah jatuh atau pertahankah Jokowi. Yang jelas, rakyat sudah mulai mendesak. Pompeo sukses memainkan panggung diplomasi. Memang, langkah kelas dunia. Sekali datang Natuna, sudah di tangan. Indonesia dibuat kebingungan menghadapi jasa-jasa investasi dan debt trap Republik Rakyat Cina. Jokowi bukan figur ideal Amerika Serikat. Jokowi juga mulai diragukan sebagai figur kuat pengamanan kepentingan Republik Rakyat Cina. Jokowi tidak aman. Jokowi tidak mengakar. Kasus RUU HIP dan Undang-Undang Omnibus Law menempatkan Jokowi berhadapan dengan rakyat dan juga umat. TNI yang tergerus oleh Polri juga rentan untuk tetap menjadi pilar Jokowi. Pompeo belum banyak bergerak, tetapi sudah membuat kebelingsatan, menusuk pertahanan yang memang dari dulu juga lemah. Pompeo sukses. Semoga Bapak Jokowi tidak lari ke gorong-gorong. Narasi ini
ditulis oleh M. Rizal Fadilah, pemerhati politik dan kebangsaan. Di lain sisi, cerdas, Rocky Gerung pun angkat bicara tentang Amerika Serikat yang datang ke Jokowi. Pengamat politik Rocky Gerung mengkritik kedatangan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo ke Indonesia. Menurutnya, kedatangan Pompeo sejatinya dilatar belakangi oleh urgensi untuk meminta kepastian hubungan luar negeri kepada Presiden Jokowi. Oleh sebab itu, Pompeo dalam lawatannya mengunjungi GP Ansor dan memberi peringatan untuk terus mewaspadai Cina. Itu Menlu dalam sistem politik Amerika Serikat adalah orang kedua setelah Presiden Trump. Karena itu, kehadirannya berarti ada urgensi untuk meminta kepastian hubungan luar negeri. Kita harus baca konteksnya. Ada ketegangan politik yang beralih ke militer di Cina Selatan, ujar Rocky Gerung dalam tayangan video yang berjudul Menlu Amerika Serikat ajak Banser Ansor lawan Cina dan komunis. Rocky Gerung mengatakan, Pompeo datang untuk mengobservasi Laut Cina Selatan melalui berbagai proksinya. Sebab Indonesia yang secara historis berada di pihak Amerika Serikat, kini secara pragmatis justru ada di sisi Cina. Dengan kata lain, Rocky Gerung menyebut Amerika Serikat sedang melakukan penghitungan ulang papan catur perpolitikan dan militer di Laut Cina Selatan. Pompeo datang untuk mengobservasi Laut Cina Selatan melalui berbagai proksinya. Secara historis Indonesia ada di proksi Amerika Serikat. Tapi, secara pragmatis, Indonesia dianggap terlalu memberi peluang banyak secara bisnis kepada Cina, kata Rocky. Jadi Amerika Serikat mau menghitung ulang papan catur di Laut Cina Selatan dengan melakukan konsolidasi, imbuhnya. Menurut Rocky Gerung, melawannya Pompeo dan GP Ansor bermakna politis dan bisa ditebak. Sebab Ansor dinilai memiliki mayoritas Islam yang bergerak militan. Kendati begitu, Rocky Gerung pun sangat yakin antara Pompeo dan NU telah ada pembicaraan terlebih dahulu. Kehadiran Menlu Amerika Serikat di GP Ansor itu artinya ada hitungan yang strategis, karena GP Ansor mewakili mayoritas Islam. Kenapa bukan NU? Karena dalam hitungan politik luar negeri Amerika, GP Ansor itu militansinya lebih terlihat dari manuver politik NU sebagai induk ideologi, ungkap Rocky. Lebih lanjut, Rocky Gerung mengatakan, tidak mungkin apabila Pompeo memberi ceramah secara terbuka terkait masalah ini. Sebab hal itu dirasa merupakan kalkulasi terakhir untuk menegur Indonesia. Adapun cara Amerika Serikat mendekati GP Ansor dikategorikan dalam taktik soft power. GP Ansor menurut Rocky dimanfaatkan untuk hal itu guna menegur pihak istana yang condong ke proksi Cina. Tidak hanya itu, Rocky Gerung juga mengatakan Amerika Serikat sejauh ini masih mengincar Indonesia lantaran dianggap sebagai pemain potensial. Apalagi mendekati momentum pemilihan presiden di sana antara Donald Trump dengan Joe Biden. Amerika menilai Indonesia pemain potensial di Asia Pasifik dan Asia Tenggara khususnya. Sehingga dibuka lagi file lama. Kelompok mana yang bisa dipakai Amerika untuk memperluas proksi Amerika. Itu kita bisa baca dalam keadaan Trump ingin dapat tambahan suara untuk menandingi Joe Biden yang semakin kuat, ungkap Rocky. Dia perlu konstruksi kecil di dalam negeri. Dia sekarang bisa mendapatkan itu. Amerika bisa gelar senjata di Laut Cina Selatan dan memastikan Indonesia ada di posisi mana kalau nanti waktunya tiba. Bagaimana menurut pendapat Anda?